Baik, kondisi kaum milenial hari ini ya atau kondisi para remaja hari ini justru sebenarnya sangat memprihatinkan. Ada banyak data atau banyak kasus ya yang kita lihat bagaimana kasus kekerasan ya di tengah-tengah mereka, baik itu yang dilakukan oleh melalui tawuran ya atau bahkan kasus yang terjadi terlibat dalam aksi tawuran, terlibat dalam narkoba, bahkan kemudian ada yang terlibat prostitusi online ya. Bahkan ada yang sampai pada tataran melakukan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Kondisi generasi muda hari ini memang sudah berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Kalau sampai nggak nakal-nakal banget pun ya, kita lihat justru ada yang pada posisi alay. Ya misalnya sibuk main TikTok ya, atau sibuk selfie-selfie yang tidak bermanfaat ya. Jadi ini adalah kondisi yang membuat kita sangat prihatin. Sementara kita tahu bersama ya bahwa yang namanya generasi muda, yang namanya kaum milenial, di tangannya lah kondisi bangsa ini ke depan akan diberikan kepada mereka. Pada mereka lah, di pundak mereka lah nantinya kondisi bangsa ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mereka lah yang akan nanti menggantikan para generasi yang ada sekarang untuk memimpin bangsa ini. Wah, jauh ya. Jadi kalau kemudian kita bandingkan dulu, lihatlah 5 dari 10 orang yang pertama masuk ke dalam Islam itu adalah orang yang belia. Ya, kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan usianya ya, dan Usama bin Zaid dengan usianya yang masih belia ya, dengan keinginan mereka untuk berjihad, keinginan mereka untuk bergabung di dalam kelompok dakwah Rasulullah sampai kemudian mau mengambil peran untuk berjuang, itu sangat berbeda dengan kondisi hari ini ya. Kalau kita lihat bagaimana dulu para orang-orang soleh terdahulu ya, di usia belia mereka berpikir apa yang bisa saya berikan kontribusi di dalam Islam, di dalam perjuangan ini ya. Kalau anak-anak sekarang di usia-usia seperti itu kadang mikirin gadget baru ya, kadang mikirin main TikTok gaya terbaru seperti apa ya, atau bahkan kemudian mereka berpikir besok mau jajan pakai apa, uangnya berapa, jalan-jalan kemana ya, atau pakai foto selfie dengan gaya seperti apa. Nauzubillahi min dzalik. Ini berbeda dan ini menjadi PR kita bersama. Nah, harusnya ya kondisi generasi muda sebagaimana yang telah digambarkan para pemuda di masa dulu ya, bahwa mereka adalah agen of change ya, mereka adalah agen peubah. Itu memang sudah menjadi tabiahnya pemuda, bahwa mereka ya para agent of change ini, mereka para kaum milenial ini haruslah menjadi agen peubah. Kondisi yang saat ini terpuruk yang terjadi di tengah-tengah kita, harus mereka lah yang mengambil bagian, mengambil peran untuk merubah itu. Dengan cara apa? Mereka harus menjadi orang yang visioner ya, harus memiliki visi. Mereka harus tahu bahwa saya hidup tuh untuk apa. Mereka harus bisa menjawab ya, harus bisa menjawab bahwa saya tuh kondisi dengan kondisi hari ini, apakah saya mau seperti ini saja, mau seperti ini terus, hanya bangun, tidur, kemudian main Facebook, main Twitter, main media sosial dan lain sebagainya, nge-share ini itu yang belum pasti kebenarannya, habis itu nongkrong-nongkrong, habis itu tidur lagi, habis itu makan dan lain sebagainya. Berhenti sampai di situ saja, nggak boleh seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah sudah mengatakan bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari ya, tapi kemudian dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan. Nah, jangan sampai kemudian generasi muda hanya sibuk untuk mikirin dirinya sendiri ya. Jadi seorang generasi muda harus visioner, dan kemudian dia pun harus menjadi pribadi yang peka dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Ya, jangan sampai kemudian dia hanya berpikir bahwa yang penting saya masih hidup, yang penting saya masih makan, yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan orang-orang di sekitar saya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi di tengah pandemi seperti saat ini ya, atau bahkan di tengah kerusakan yang kita lihat di sekeliling kita, di tengah abainya orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi kita, maka dia harus berpikir, peran apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Nah, bukankah itu adalah PR besar kita ya. Jadi jangan sampai nih ya para generasi muda hanya sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri, memikirkan apa yang harus dia kerjakan. Itu adalah hal yang penting, bukan berarti apa yang harus dia kerjakan untuk dirinya sendiri ya, tapi kemudian dia berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan bahkan untuk agama ini. Nah, yang berikutnya dia harus produktif ya.
usia muda itu adalah salah satu yang nanti kelak akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Jangan sampai kemudian ketika Allah bertanya kepada kita, usia muda kita gunakan untuk apa? Karena kelak nanti di usia tua ada banyak hal yang nggak bisa kita kerjakan. Nah, jangan sampai justru akan terjadi penyesalan. Wah, ketika saya muda dulu, kenapa saya hanya sibuk nongkrong aja ya? Ketika saya muda dulu, kenapa saya nggak ngabisin waktu di majelis ilmu ya? Nah, nanti kemudian kalau sudah berada pada posisi seperti itu, gak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita menyesal setelah itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sahabat solihah, para generasi muda ya, para yang disebut dengan kaum milenial, memang yang namanya kaum milenial semangatnya tinggi ya, sehingga harus kemudian diimbangi. Jangan sampai kemudian semangat yang tinggi itu justru teralihkan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Miris banget gitu ya ketika kita melihat generasi muda hanya bisa lebih hafal goyang TikTok, gerakan-gerakan TikTok dengan lagu-lagunya ketimbang gerakan sholatnya yang belum benar. Ya, takbiratul ihramnya gimana, rukunya seberapa sejajar antara kepala dengan punggungnya ya. Dia hafal ayat niat sholat enggak gitu ya, hafal berapa rakaat sholat enggak gitu. Bahkan kemudian yang sangat memiriskan justru ketika banyak orang ya, banyak generasi muda lebih hafal nama artis ya, nama aktornya, atau bahkan kemudian playlist lagunya, band andalannya ketimbang nama Nabi dan Rasul atau bahkan para sahabat Nabi yang mulia ya. Jadi menghafalkan saja gak hafal nama-nama mereka, apalagi mau meneladani sikap dan sifat mereka. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi jangan sampai kemudian generasi muda hanya semangatnya gede gitu ya, tapi kemudian tidak dibarengi dengan pengetahuan, tidak dibarengi dengan ilmu mereka gitu, sehingga semangat itu harus senantiasa dipupuk ya, sembari kemudian generasi muda mencari nih ya majelis-majelis ilmu. Apalagi di tengah pandemi hari ini memang kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa ada banyak majelis ilmu yang tersedia secara online, bahkan ada banyak yang gratis. Nah, jadi bisa dilihat di sekeliling kita di mana ada majelis ilmu, kita ikut yuk gitu ya. Jangan sampai kemudian tadi kita menjadi orang yang merugi, kita menjadi orang yang menyesal di hari tua nanti, atau bahkan auzubillahi min dzalik di hari penghisapan nanti ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena justru menjadikan usia kita itu tidak produktif, atau bahkan kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, menjaga diri kita, menjaga para generasi muda, para kaum milenial terus berada di jalan yang benar, terus semangat di dalam aktivitasnya, jangan lupa semangat menuntut ilmunya dan mengambil bagian di dalam perjuangan sebagai agent of change.